Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan menyertai kita insya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah mendengar istilah post-power syndrome? Ya, post-power syndrome ini bukan penyakit, ya, tapi bayang-bayang seseorang terhadap masa lalunya. Faktanya bahwa dia sudah tidak sama dengan masa lalunya. Ini post-power syndrome. Ya, bayang-bayang kesuksesan masa lalu, bayang-bayang kehebatan masa lalu, bayang-bayang kekayaan masa lalu, padahal realitanya sekarang itu semua sudah tidak ada. Nah, pernah suatu ketika seseorang yang pernah hidup sukses, pernah hidup punya jabatan di masa lalu, kemudian setelah pensiun, ya setiap pagi dia pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, bawa tas, dan ditanya oleh keluarganya mau kemana, mau meeting, mau rapat. Ya, banyak orang yang ingin meeting dengan saya dan waktu saya cukup padat. Nah, padahal realitanya tidak ada. Nah, itu adalah post-power syndrome. Seorang pengusaha batu bara ya menyampaikan kepada saya bahwa dia punya sekian ribu hektar lahan batu bara. Ya, dan saya sampai datang ke Kalimantan dan saya bertanya, mana lahan itu? Ini dia. Nah, ternyata tidak ada satu lagi, tidak ada satupun lahan itu yang masih menjadi milik dia. Nah, ini adalah post-power syndrome. Ya, seorang mantan pejabat juga dia membeli sekian belas becak, ya. Kemudian dia panggil masyarakat sekitarnya untuk narik becak tanpa harus menyetor hasil kerja keras mereka membawa beca. Silahkan dinikmati, tapi tolong berikan saya kesempatan untuk mengatur kalian, untuk mengkritisi kalian, bahkan memarahi kalian kalau kalian tidak disiplin. Kalian harus mengikuti jam kantor, datang pagi pulang sore. Nah, ini penyakit post-power syndrome. Masih merasa hebat, masih merasa berkuasa, masih merasa dihormati. Nah, ada juga seseorang yang mungkin di usia yang sudah 60 sekian tahun masih merasa dirinya cantik, kembang kampus. Ya, bahkan mungkin pernah jadi putri Indonesia, bangga dengan posisinya pernah jadi putri Indonesia berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu adalah penyakit post-power syndrome. Nah, saya tertarik mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada perintah-perintah bersyukur di dalam Al-Quran, ada perintah bersabar. Ya, ada perintah syukur, ada perintah sabar. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka ketika sesuatu itu datang menjadi milik kita, bersyukurlah. Tapi juga harus menyadari bahwa sesuatu yang kita miliki itu bukan sesuatu yang abadi, karena suatu saat sesuatu itu akan hilang. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri atas pencapaian-pencapaian dalam hidup kita, tapi juga iringi dengan sabar. Karena apa? Suatu saat pencapaian-pencapaian itu akan hilang, agar kita tidak terjangkit penyakit post-power syndrome. Nah, di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 96, apa dikatakan oleh Allah? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Artinya jangan tertipu dengan apa yang ada di sisimu, karena suatu saat apa yang ada di sisimu itu akan hilang. Nah, maka carilah apa yang ada di sisi Allah, yang kekal abadi itu. Apa itu? Ridhonya, rahmatnya, kasih sayangnya. Makanya bersyukur atas apa yang datang kepada kita, bersabar terhadap apa yang hilang dari kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya, saudaraku, mengatakan bahwa mengagumkan seluruh urusan orang beriman. Ya, seluruh urusan orang beriman baik. Ya, orang beriman itu jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, itu baik buat dia, dan ketika dia mendapatkan cobaan dia bersabar, itu juga baik buat dia. Itu semuanya adalah kebaikan orang beriman. Nah, artinya bahwa kita sudah dibekali oleh agama kita, oleh kitab suci kita, oleh Rasulullah SAW, agar menyikapi segala sesuatu tidak berlebihan. Ya, kalau kita bersyukur atas apa yang
kita miliki dan suatu saat bersabar atas apa yang kita miliki itu hilang, kita nggak akan terjangkit penyakit post power syndrome. Makanya terapi untuk orang-orang yang post power syndrome itu pertama ya pastinya keluarga harus selalu mendampinginya, mengingatkannya, menyadarkannya, dan tetap menghormatinya. Karena kadang-kadang orang-orang post power syndrome ini merasa kehilangan rasa percaya diri. Kenapa setelah saya pensiun, istri dan anak-anak saya, keluarga saya tidak menghargai saya, tidak menghormati saya. Nah, ini yang paling penting, keluarga harus mendampinginya. Nah, yang kedua, orang-orang yang post power syndrome ini harus disadarkan bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Ya, kapan kita sukses, kapan kita gagal, itu ada ketentuannya dari Allah, ada takdirnya. Kapan kita menduduki sebuah jabatan, kapan jabatan itu berakhir, sudah ada ketentuannya. Kapan kita sehat, kapan kita sakit, sudah ada ketentuannya. Kapan kita berkelimpahan harta, kapan kemudian kita mengalami penurunan kualitas dari kelimpahan harta tadi. Bahkan ada yang menjadi miskin. Ya, ada yang menjadi miskin. Nah, dia harus siapkan mental bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah berdasarkan takdir. Ya, dulu gagah, sekarang tua, dulu cantik, sekarang tua. Nah, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, fase-fase yang harus kita lalui. Tidak boleh kita sombong terhadap apa yang datang kepada kita. Tidak boleh juga kita sedih terhadap apa yang hilang dari kita. Nah, fahami takdir itu, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Makanya pentingnya beriman kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, orang-orang yang post power syndrome ini harus selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, karena yang bisa memberikan ketenangan kepadanya adalah Zat yang Maha memiliki kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan selalu berupaya bagaimana menjadi hamba yang Rabbani. Ya, hamba-hamba yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Hamba-hamba yang menjalankan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ya, jangan menjadi hamba-hamba yang arogan, ya. Nah, sombong itu paling dibenci oleh Allah. Ternyata dampak dari kesombongan itu bisa muncul post power syndrome. Dan bisa jadi orang-orang yang post power syndrome ini selama berkuasa sombong, selama kaya sombong, selama banyak dihormati oleh orang lain sombong. Nah, begitu itu hilang semua, dia kecil hati, dia kehilangan rasa percaya diri. Nah, jadilah hamba yang Rabbani. Ya, tentu ya harus taat, harus ibadah, banyak berdoa, dan jangan lupa doa itu ada kekuatan. Ya, ada kekuatan doa. Mohon perlindungan kepada Allah. Ya, dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Ya, makanya sekali lagi ini penting buat kita semua, jangan menjadi orang yang sombong. Ya, jangan menjadi orang yang sombong. Nah, kemudian terapi untuk orang-orang yang mengalami post power syndrome ini adalah tetap mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan yang kehidupan yang bernilai, yang bermakna, ya, tetap. Nah, makanya pentingnya silaturahim, pentingnya kumpul dengan orang-orang yang soleh, pentingnya kumpul dengan orang-orang yang berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga dia masih merasa dihargai, merasa dibutuhkan. Nah, itu sangat penting untuk itu. Dan tentu yang tidak kalah penting, saudara-saudaraku, di penghujung waktu, ya, setelah pensiun, setelah memasuki hari tua ini, agar tidak terjangkit penyakit post power syndrome, ya harus banyak mentadabburkan ayat-ayat Quran. Karena seluruh jawaban dari problematika hidup kita ada di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Allah menguatkan kita ketika kita lemah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mendatangkan rasa aman buat kita ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menjauhkan kita dari rasa sedih, rasa takut ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mencapai ketenangan hidup ada dalam Al-Quran. Maka luangkan waktu untuk mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan pastinya juga saudaraku sekalian, isi waktu dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, semoga kita dijauhkan dari penyakit post power syndrome. Ya.
kuncinya adalah menjadi orang yang bersabar terhadap apa yang hilang dari kita, dan teruslah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya masih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita daripada hal-hal yang hilang dari kita atau daripada cobaan ujian hidup kita. Nah, semoga Allah meridhoi kita, jauhkan diri dari post-power syndrome, berbahagia dengan keadaan, qanaah, menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah, segala sesuatu tidak lepas dari takdir Allah atau dari kuasa Allah. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga Allah meridhai kita. Jangan lupa subscribe, komen, share, like and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.